maka kita tahu nanti ini saya harus mentargetkan profit berapa persen untuk mengimbangi laju inflasi. Nah, dengan kita tahu gitu ya, inflasinya berapa persen. Nah, jadi itu teman-teman semua. Nah, kemudian juga aset-aset lainnya di sektor pasar modal ada selain saham, ada apa lagi yang teman-teman ketahui? Ada reksadana, kemudian ada suku. Nah, suku, bahkan kemarin saya dapat informasi Febi Uin Araniri juga dibangun dari sumber pembiayaan dari suku negara, kalau saya nggak salah. Nah, itu teman-teman semua. Kemudian selain suku juga ada exchange trade fund. Exchange trade fund itu semacam reksadana tetapi memiliki fleksibilitas untuk dapat diperdagangkan seperti layaknya saham. Nah, kemudian juga banyak sebenarnya wahana-wahana investasi lainnya, walaupun tidak semua wahana itu adalah wahana investasi yang syariah gitu. Contoh ada opsi gitu, ada beberapa macam produk-produk lainnya. Tapi kita nggak akan bahas itu teman-teman semua. Kita di sini akan coba lihat lebih jauh mengenai saham terutama. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi gitu ya. Nah, kita sampai ke pertanyaan intinya yang kita semua pingin tahu jawabannya. What is capital market? Apa itu pasar modal gitu ya? Yang tadi teman-teman mungkin udah bertanya-tanya juga. Capital market, apa ini sumbernya kapitalisme nih gitu ya? Nah, apa itu capital market? Oke teman-teman semua, capital market, saya cerita sedikit sejarah capital market di Indonesia, pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia itu, kita sudah ada, pasar modal Indonesia ya, Bursa Efek, itu sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia sendiri teman-teman semua. Jadi sebelum Indonesia merdeka, di tanah Jawa di sana sudah didirikan itu Bursa Efek yang namanya Jawa, di sana sudah didirikan itu Bursa Efek yang namanya Bursa Efek Batavia pada tahun 1914. Yang mana Bursa Efek Batavia ini adalah cabang dari Bursa Efek Amsterdam di Belanda dulu. Nah, jadi dulu itu memang sudah ada pasar modal di Indonesia. Namun dalam perkembangannya tentu mengalami pasang surut pasar modal kita. Jadi pasar modal kita itu sempat mengalami pasang surutnya ya teman-teman sekalian. Kemudian kembali diaktifkan pada tahun 1970-an dan berkembang sampai dengan saat ini gitu. Pasar modal kita menjadi salah satu pasar modal yang paling diperhitungkan di regional ASEAN. Nah, yang cukup sangat diperhitungkan teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman semua, pasar modal ini hadir gitu ya. Yang pertama di sini untuk memfasilitasi problem pendanaan bagi perusahaan-perusahaan, bagi dunia usaha yang mereka memiliki kesulitan gitu untuk mengakses modal, itu yang pertama. Jadi perusahaan-perusahaan itu sebenarnya mereka punya opsi gitu, perusahaan. Mereka bisa ambil dari equity modalnya mereka, atau mereka bisa pinjam ke banking gitu, perbankan. Namun di lain sisi, kalau mereka pinjam ke perbankan, maka akan memberatkan keuangan perusahaan. Tahu kenapa memberatkan? Kenapa? Kenapa pinjam uang di bank itu memberatkan? Kenapa? Karena ada bunga. Karena udah jelas setiap tagihannya jatuh temponya kapan. Nah, sebelum -1 udah ditelepon nih gitu ya. Pak, besok ini harus bayar cicilannya gitu ya. Nah, ada yang pernah mengalami nggak kira-kira? Belum ya, mudah-mudahan jangan gitu. Karena nggak seru gitu teman-teman semua. Kita kalang kabut gitu, nggak menenangkan dan nggak menyamankan kita. Dan itu juga motif perusahaan, kenapa mereka terkadang nggak mengakses modal dari banking terkadang gitu. Nah,
Nah, jadi mereka punya opsi untuk mengakses modal dari pasar modal dengan cara bisa menjual kepemilikan sebagian dari pemegang saham utama, tentunya atas persetujuan pemegang saham utama. Nah, dijual maka ini menjadi modal juga bagi perusahaan untuk modal kerja perusahaan. Kemudian yang kedua bisa dengan cara meminjam dana dari masyarakat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan obligasi atau juga suku gitu. Nah, dan tadi pihak yang butuh modal itu diperjumpakan dengan kita nih, kita investor kita. Kita nih investor, orang yang invest di perusahaan, yang menanamkan modal di perusahaan dengan cara membeli equity yang ditawarkan oleh perusahaan. Maka dalam hal ini, maka sebenarnya perusahaan itu berbagi kepemilikan dengan kita gitu teman-teman semua. Nah, jadi di perusahaan itu ada yang rela berbagi kepemilikan di pihak pemegang saham utama dengan kita para investor-investor lainnya. Nah, maka dengan terjadi gitu ya, ada orang yang rela berbagi kepemilikan, maka di sini terjadi tuh teman-teman semua, pemerataan distribusi pendapatan gitu. Maka kalau tadi ada istilah pasar modal itu adalah sumber dari kapitalisme, maka dengan ini saya katakan pasar modal itu lebih sosial daripada sosialisme itu sendiri. Nah, karena dengan adanya pasar modal, maka siapapun gitu, siapapun itu bisa menjadi pemegang saham, menjadi investor, dan menikmati distribusi pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, jadi itu teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua, pasar modal itu apa? Nah, pasar modal ini ya teman-teman sekalian, adalah tempat yang sangat menarik sekali kalau teman-teman ingin berkarir di pasar modal. Baik itu berkarir dalam sisi sebagai misalnya di sekuritas ataupun di operator dari pasar modal Bursa Efek Indonesia. Bahkan yang gak kalah menarik itu adalah profesi sebagai investor ataupun trader itu sendiri. Karena unlimited ya teman-teman sekalian. Unlimited, kita bisa mengeksplor diri